kerusuhan Mei 1998. Cenderung kurang lebih jadi korban. Kelas untuk hari ini cukup sekian, kalian dah boleh keluar. Tunggu Tur, kamu masih ada tugas esai. Oh maaf Pak, tugas reformasi sama orde baru ya Pak? Iya, besok kamu presentasi ya. Oke Pak, saya pulang duluan ya Pak. Ya. Semakin hari semakin parah aja ya kondisi negara ini. Iya ya, semakin hari tugas kantor semakin berpasangan. Kayaknya negeri kita ini udah gak ada harapan ya. Kalian tahu kan, sekarang tuh kerusuhan banyak banget yang terjadi. Iya, udah banyak yang rusuh, tapi pemerintah udah tuli. Oh jangan bilang gitu, nanti diculik baru tahu rasa Pak. Enak dah jadi kolega Soeharto, jadi pejabat tinggal nunggu hitungan detik. Lah kita. Dari makan aja susah, gimana mau kebutuhan sehari-hari. Sekarang nih guys, mau beli makan aja harus jalan toko dulu. Temen saya yang Cina kemarin dibakar sama toko-tokonya. Emang nggak punya hati. Permisi Pak, apa benar semuanya seperti itu? Benar Mas, Masnya baru pindah ya kota ini? Bukan Pak, maksud saya. Woi, woi, woi. Mau kemana lu? Gara-gara nas lu tuh kok jadi miskin. Sumpah demi Tuhan Pak, kita nggak tahu apa-apa. Berisik lu, orang Cina kayak lu, harusnya bisa aja. Mati aja lalu. Tunggu dulu Pak, jangan asal ambil tindakan. Ada apa ini? Kamu jelasin dulu dong. Lu mau gua tebas? Orang kaya lu tahu apa? Apa kami Pak? Kami hanya berdagang di sini. Pak, kita nggak salah apa-apa Pak. Pak jangan dibakar toko saya. Siapa tak tunggu yang bilang bergantung.
Menteri mengenai harga bahan pangan yang terus naik di zaman sekarang. Di beritanya sih mau turun ya, tapi kalau aslinya kayak malah harganya normal, malah bisa lebih naik. Kalau misalnya dengan keadaan demo yang ada di mana-mana ini, gimana dengan pendapat Ibu? Menurut saya kan, sebagai anak muda harus ada jiwa nasionalisme, harus cinta negara kita, yaitu negara Indonesia Raya. Pertahanan yang satu. Pertahanan tanpa penindasan. Pertahanan tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bangsa yang satu. Bangsa yang satu. Berbangsa satu untuk keadilan. Berbangsa satu untuk keadilan. Orang udah tahu kajian rajin banget dah. Pasti ini lah dia udah kasih tahu pada Asep. Kok gua ada di sini? Perasaan kemarin gua udah balik ke rumah. Lah orang aneh, orang udah dari tidur di situ. Malu kali dia bicara monyet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf teman-teman, Bapak telat ya. Konvoy sebentar tadi. Pak. Ya, jadi gimana kabarnya, baik? Baik. Luar biasa. Ya, jadi buat tugas kemarin udah pada selesai belum? Kalau sudah, Bapak bakal panggil kalian satu-satu buat mempresentasikan hasil essay kalian. Buat orang pertama yang maju yaitu Guntur. Guntur silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah hasil essay saya. Pada masa Orde ke masa reformasi, kondisi Indonesia sangatlah genting, di mana begitu banyaknya rakyat-rakyat kecil yang bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Diskriminasi para etnis Tionghoa, dan yang menjadi puncak tragedinya adalah kerusuhan Mei tahun 1998 yang sangat mencekam. Pada kejadian itu, banyak mahasiswa yang ingin membela keadilan di depan gedung pemerintahan di berbagai daerah. Tapi di sisi lain, aparat kepolisian malah menembakkan peluru ke beberapa mahasiswa yang membuat suasana semakin tidak kondusif. Setelah tragedi tersebut, Soeharto dinyatakan turun dari jabatannya sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Dikarenakan beliau lepas tangan dari pemimpin negeri ini, Soeharto pun digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan 7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak ada
mengajukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan kabinet pembangunan ke-7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan membangun dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan memperhatikan tantangan kemungkinan Dewan Perwakilan Rakyat dan kemungkinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya membacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1944. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataritas MPR 1998 hingga 2003 atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945-nya. Mulai hari ini, Kabinet Pembangunan ke-7 demisioner dan pada para menteri yang saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.